but definitely you. Film diawali dengan memperlihatkan suatu masa di mana dunia menjadi kacau, populasi manusia yang menurun drastis, dan banyak teknologi yang sudah menghilang. Dan semua itu terjadi karena dunia telah dilanda oleh badai matahari yang sangat dahsyat. I knew better, of course, and ruled large parts of Europe. Kemudian kita dibawa ke kota London dan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menuju ke sebuah gedung pertunjukan. Diberitahu kalau Jack ini adalah kapten pasukan khusus kerajaan Inggris yang berhasil selamat dari bencana badai matahari. Dan sekarang, ia diutus oleh putri Raja Inggris untuk mencari biola kesayangannya di gedung tersebut. Setelah berhasil menemukan biola yang dimaksud, tiba-tiba sekelompok preman penguasa datang dan sembari mengancam meminta Jack agar menyerahkan semua barang yang dibawanya. Namun Jack yang mendengar itu tentu saja ia menolaknya, sehingga ia langsung melawan para preman tersebut. Pada akhirnya Jack berhasil menghabisi mereka, lalu ia lanjut pergi ke istana untuk memberikan biolanya kepada sang putri raja yang bernama Fuentes. No thanks. I'm gonna go home and work on my boat. Beberapa saat setelah itu ketika Jack sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendengar ada seseorang yang menginjak ranjau di rumahnya. Namun saat dicek ternyata orang tersebut seorang tentara Inggris yang tidak lain adalah rekan sekaligus bawahan Jack di militer. Dan di sini, si rekan mengatakan kalau Raja Inggris ingin bertemu dengan Jack dan sekarang beliau sedang menunggu Jack di jalan. Come in, have a seat. Setelah bertemu, Jack pun langsung bertanya mengenai ada apa sampai sang raja harus keluar untuk bertemu dengannya. Lalu sang raja yang kita sebut saja dengan nama King August, ia menjelaskan kalau ia mempunyai satu misi untuk Jack, yaitu mengambil lukisan Mona Lisa yang berada di negara Prancis. Namun dalam misi ini, Jack harus sangat berhati-hati karena sekarang negara Prancis telah dikuasai oleh sekelompok pemberontak. You're reluctant. That's because you haven't seen the big picture. Answerable to no man. Kemudian King August pun memberi Jack sebuah peta yang menjadi titik lokasi keberadaan lukisan tersebut. Di sini King August juga mengatakan kalau ia mengutus satu orang pasukan khusus wanita bernama Drea, namun sampai sekarang ia belum kembali. Hingga Jack yang mendengar nama Drea, seketika saja ia pun langsung menyetujui misinya karena ternyata Drea adalah pacar Jack. And I'll drop the equipment for it. I know how I'm getting out of there. Sebelum pergi, Jack sempat mengobrol dengan Fuentes dan bertanya kenapa King August masih sempat-sempatnya menginginkan lukisan Mona Lisa, yang padahal saat ini dunia sedang kacau. Namun di sini Fuentes menjawab kalau Jack nanti akan tahu sendiri, dan sebaiknya sekarang jalankan saja misinya. Singkat waktu Jack pun terbang ke Prancis dengan diantar oleh satu-satunya pesawat yang masih bisa dioperasikan. Namun baru saja tiba di wilayah Prancis, pesawat itu mengalami kendala, hingga pilot memerintahkan Jack untuk terjun duluan menggunakan parasut. Lalu Jack bertanya kenapa mereka tidak terjun berdua saja, namun si pilot menjawab kalau parasutnya hanya ada satu, dan ia akan berusaha mendaratkan pesawat itu di perairan. Setelah mendarat, Jack pun segera menyusuri kota, dan ia sangat syok karena melihat penjarahan di mana-mana dan banyak bangunan yang ludes terbakar. Di balik itu kita diperkenalkan kepada ketua pemberontak bernama Volkov yang saat itu sedang bermain catur dengan satu anak buahnya. Namun karena si anak buah hampir saja memenangkan permainan, Volkov yang licik pun langsung menghabisinya saat itu juga. Kemudian Volkov dihampiri oleh tangan kanannya yang memberitahu kalau anak buah mereka belum ada yang berhasil menemukan lukisan Mona Lisa.
Dan ternyata, kelompok Volkov juga sedang mengincar lukisan itu. Namun di sini kita belum diberitahu alasan kenapa lukisan tersebut sampai menjadi rebutan. Get word out. Pagi harinya terlihat Jack yang masih berjalan menyusuri kota dan tak lain untuk mencari titik lokasi keberadaan lukisan Mona Lisa. Namun tak lama ia melihat para anak buah Volkov yang sedang mengeksekusi warga setempat karena mereka tidak mau patuh. Dan seketika saja, hal tersebut membuat Jack semakin khawatir kepada Drea pacarnya, sehingga ia memutuskan mencari Drea terlebih dahulu daripada lukisan Mona Lisa tersebut. Tak lama Jack dipergoki oleh 3 orang pemberontak yang meminta Jack agar menyerahkan semua barang bawaan yang Jack bawa. Namun tentu saja Jack menolaknya, hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka, datang lagi 1 orang lainnya yang akan menembak Jack. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Drea. Dan Jack sempat memarahi Drea karena ia tidak mengabari Jack sebelum menjalankan misi di Prancis. Namun Drea tidak menanggapi hal tersebut dan ia langsung membawa Jack ke sebuah gereja yang menjadi tempat tinggalnya selama di sini dengan menyamar menjadi warga lokal. Sesampainya di gereja, Drea langsung mengenalkan Jack kepada seorang pendeta, lalu menjelaskan kalau Jack adalah pacarnya yang dikirim juga oleh Raja Inggris untuk mengambil lukisan Mona Lisa. Sementara si pendeta sendiri terlihat sangat mendukung, dan bahkan ia mempersilahkan mereka berdua untuk memakai mobilnya jika memang dibutuhkan. Brave territory. Sir Willie? Tak lama gereja tersebut dikepung oleh para pemberontak, karena mereka sudah mengetahui kalau si pendeta menyembunyikan orang asing di dalam gerejanya. Lalu di sini si pendeta meminta Jack dan Drea agar cepat pergi, sedangkan dirinya akan berusaha menghadapi para pemberontak itu. Kemudian si pendeta pun keluar menghadapi puluhan pemberontak itu. Dan salah satu dari mereka bertanya, apakah pendeta menyembunyikan orang asing di dalam? Namun si pendeta menjawab tidak. Hingga ketika akan dicek, si pendeta melakukan sesuatu yang membuatnya harus pindah ke alam yang lain. Di waktu yang sama terlihat Drea dan Jack yang menghabisi para pemberontak yang masuk ke dalam, sebelum lanjut pergi menggunakan mobil si pendeta. Namun para pemberontak di luar yang mengetahuinya, mereka pun langsung mengejar hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Beruntung Jack dan Drea berhasil lolos dari kejaran, lalu mereka pergi menuju kota sebelah karena menurut peta lokasi lukisan Mona Lisa tersebut berada di sana. Di balik itu memperlihatkan King August yang terlihat sangat khawatir kalau Jack dan Drea sampai gagal menjalankan misi darinya. Namun di sini Fuentes memintanya agar tetap tenang karena ia percaya kalau Jack pasti bisa menjalankan misi tersebut. Kembali kepada Jack dan Drea yang memutuskan untuk bermalam dulu di suatu tempat. Di sini Drea menjelaskan kalau para pemberontak itu dipimpin oleh seorang pria bernama Volkov, mantan jenderal Prancis yang memilih berkhianat setelah bencana ini melanda. Bahkan Drea yang sudah lebih awal terjun dalam misi ini, ia sudah mengetahui kalau Volkov juga mengincar lukisan Mona Lisa seperti mereka. What's he got to do with the Mona Lisa? Mendengar itu, Jack pun bertanya mengenai apa yang spesial dari lukisan tersebut sampai diperebutkan bahkan dalam situasi seperti ini. Namun sayangnya Drea tidak mau memberitahu Jack sekarang, dan Jack pasti akan mengetahui nanti setelah lukisan itu ditemukan. To get you. Pagi harinya terlihat Volkov dan para antek-anteknya yang mendatangi gereja kemarin untuk meminta penjelasan kepada ketua bawahannya yang gagal menangkap Drea dan Jack. Di sini si ketua bawahan menjelaskan kalau 2 orang asing itu begitu hebat, lalu meminta maaf dan berjanji ia pasti akan menemukan dan menangkap mereka.
Namun Volkov yang memang tidak mengenal kata maaf, tanpa ragu ia pun langsung menghabisi si ketua bawahan itu saat itu juga. Lalu setelah itu Volkov dan para anak buahnya yang tersisa langsung pergi menuju kota sebelah untuk mengejar Jack dan juga Drea. It's wide open. I know. Di balik itu terlihat Jack dan Drea yang mampir ke gudang bekas senjata militer Prancis untuk mencari senjata yang masih bisa mereka gunakan. Namun tak berselang lama, terlihat ada sekelompok orang berpenampilan aneh dan kelompok itu hendak masuk ke dalam gudang senjata tersebut. Menyadari itu, Jack dan Dea pun segera menyimpan beberapa grana, lalu mereka pergi melalui jalan belakang. Setelah itu ketika Jack dan Drea melanjutkan perjalanan, Drea yang berhasil mengambil radio HT mencoba menghubungi rekan-rekannya yang ada di Prancis. Dan ternyata, karena Drea sudah lama berada di Prancis, ia pun sampai mempunyai beberapa orang kenalan yang siap membantu kapanpun jika dibutuhkan. Lalu di sini Drea meminta agar mereka datang ke kota sebelah sekarang, tepatnya di lokasi lukisan Mona Lisa tersebut disimpan. Hingga pada akhirnya rekan-rekan Drea pun segera meluncur ke lokasi yang dimaksud dan mereka akan tiba dalam waktu 2 jam. Voilà, la Joconde's location. Kemudian berpindah kepada Volkov dan para anak buahnya, yang saat ini sudah tiba di gudang senjata yang sebelumnya Jack singgahi. Dan karena mereka melihat ada bekas ledakan, mereka pun memutuskan untuk masuk, hingga tangan kanannya berhasil menemukan satu orang dari kelompok aneh itu yang selamat. Lalu, ketika orang itu ditanya mengenai apa yang terjadi, ia menjawab kalau baru saja ada sepasang wanita dan pria yang mengambil persenjataan di sini. Hingga setelah mendengar hal tersebut, Volkov pun sangat yakin kalau orang yang dimaksud adalah orang asing yang sedang mereka cari. Kembali kepada Jack dan Drea, yang sekarang telah tiba di lokasi tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Namun sayangnya, dan saat mereka berdua masuk ke dalam, ternyata pintu menuju ruangan lukisan telah dikunci sangat rapat. Yep. Beruntung Jack dan Drea berhasil menemukan peta denah lokasi gedung ini, dan ternyata masih ada satu cara agar mereka dapat masuk ke ruangan lukisan tersebut. Namun cara itu dibilang cukup ekstrim, karena mereka harus masuk ke dalam sumur dan menyelam ke dalam air dengan waktu yang lama. Copy. They're close. I bet that leads to the solar panel. Pada akhirnya Jack meminta Drea agar menunggu di luar saja, dan jika Jack berhasil masuk, maka ia akan langsung membukakan pintunya dari dalam. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Drea pun setuju, sehingga dengan cepat Jack bergegas ke sumur yang dimaksud. Lalu setelah sampai di dalam, Jack pun langsung nyemplung mulai menyelam dan berusaha menyusuri ujung air tersebut. Setelah menyelam sangat lama, akhirnya Jack berhasil naik ke daratan dan langsung terhubung ke ruangan tempat lukisan itu disimpan. Di sini ia langsung membukakan pintu agar Drea bisa masuk. Lalu mereka berdua pun melihat lukisan Mona Lisa yang selama ini dicari. Namun, saat melihat lukisan tersebut terlihat Jack yang dibuat sangat syok. Karena ternyata lukisan Mona Lisa itu menempel dengan sebuah bom atom berukuran raksasa. Dan itu artinya, yang selama ini dicari bukanlah lukisan itu, melainkan bom atomnya. There was a third. Mengetahui itu, Jack pun langsung kecewa kepada Drea, karena seharusnya Drea memberitahu tentang hal itu sedari awal. Sementara Drea meminta maaf karena King August telah melarangnya memberitahukan hal ini dan menjelaskan kalau bom ini diciptakan oleh Prancis untuk menghancurkan negara musuhnya. Namun, rencana itu gagal karena badai matahari melanda, sehingga King August takut kalau bom atom tersebut sampai jatuh ke tangan para pemberontak yang sudah pasti akan digunakan semena-mena. Dan oleh sebab itu, King August mengutus mereka untuk mengambil bom tersebut sebelum ditemukan oleh para pemberontak. So there was a safety measure added. You could have kept me out of it. Look, Di waktu yang sama datanglah beberapa rekan Drea dan mereka langsung membantu untuk mengamankan bom atom tersebut. Sementara Jack yang kecewa karena Drea tidak memberitahunya dari awal, ia pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Dea. Tak
lama setelah Jack pergi, datanglah Volkov dan kelompoknya, dan mereka langsung menyerang Drea dan rekan-rekannya. Sayangnya Drea dan rekan-rekannya yang memang kalah jumlah, mereka pun dapat diratakan oleh para anak buah Volkov. Lalu Volkov pun segera turun dari kereta, dan ia tampak begitu senang saat melihat bom atom yang selama ini dicari sudah ada di hadapannya. Dan ternyata Volkov juga sudah memiliki kunci untuk mengaktifkan bom tersebut. Dan tanpa kunci itu, maka bomnya tidak dapat meledak sekalipun terkena badai matahari. Lalu, Volkov segera memerintahkan para anak buahnya untuk membawa bom itu ke keretanya, lalu lanjut pergi dari sana. And now we rule. Di sisi lain, Jack yang masih kecewa kepada Drea, tiba-tiba ia mempunyai firasat buruk hingga memutuskan untuk kembali saja. Dan setibanya di sana, ia dibuat terkejut saat melihat rekan-rekan Drea yang sudah tewas. Lalu dengan cepat ia masuk untuk mencari Drea. Beruntung Drea masih selamat dan Jack langsung meminta maaf karena tadi ia telah meninggalkan Dea. Di sini Drea pun tak mempermasalahkan hal itu. Namun yang terpenting sekarang mereka harus mengejar Volkov yang baru saja pergi dengan membawa bomnya. Dan apabila sampai mereka gagal, maka sudah dipastikan Volkov akan menguasai dunia dengan mengancam semua negara menggunakan bom tersebut. Hingga tanpa menunggu lama, Jack dan Drea pun memutuskan langsung pergi untuk mengejar Volkov yang kabur dengan kereta. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Jack berhasil menemukan kereta Volkov yang masih melaju di jalurnya. Di sini Jack meminta agar Drea untuk terus mengemudi mendekati kereta, sementara dirinya akan melompat ke dalam kereta. Dan setelah berhasil masuk, Jack langsung menghabisi para anak buah Volkov satu persatu. Lalu di suatu kesempatan, Jack harus berhadapan dengan tangan kanan Volkov, dan terjadilah perduelan yang sangat sengit. Pada akhirnya, dan meskipun perduelannya berlangsung sangat lama, Jack yang terlatih pun mampu menghabisi si tangan kanan tersebut. Dan itu artinya, yang tersisa sekarang hanya tinggal Volkov saja. Dan Volkov pun berusaha menyerang Jack dengan tembakan. Namun, karena Jack yang sudah terbiasa dengan situasi ini, ia pun dapat menghindari setiap tembakan lalu memojokkannya. Di sini Jack langsung menancapkan besi ke tangan Volkov, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu di waktu yang sama, terlihat Drea yang turun dari mobil, dan ia pun meledakkan jembatan yang akan dilewati oleh kereta. Hingga tak lama kereta itu pun melintas, lalu ambruk ke dalam jurang, sehingga bisa dipastikan kalau Volkov tidak mungkin selamat. Kemudian Drea yang khawatir pun langsung mencari Jack. Namun tiba-tiba Jack muncul dari belakang dan langsung memeluknya, lalu memperlihatkan kunci bom atom yang berhasil ia rampas dari tangan Volkov. Sementara untuk bom atomnya masih aman di dalam kereta, karena bom itu tidak akan hancur atau meledak kecuali diaktifkan oleh kuncinya. 2 hari setelah itu terlihat Jack yang kembali ke istana Inggris, dan tak lain untuk menemui King August. Di sini Jack yang masih sedikit kecewa pun mengatakan kalau King August seharusnya memberitahu dari awal tentang bom itu. Namun King August meminta maaf karena jika ia memberitahu Jack dari awal, kemungkinan besar Jack tidak akan mau menjalankan misinya. Lalu Jack pun memberikan kunci bom itu kepada King August, dan sekarang bomnya juga sudah berhasil dibawa oleh tim bantuan Inggris. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini, silahkan like. Dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan salam dari Antimi Film.